Crazy People, kembali lagi bersama kita berdua di sini dalam acara Showtime. This is is Showtime. Nah, di segmen sebelumnya kan kita udah ngebahas nih dampak positif dan negatif yang dialami mahasiswa setelah mengikuti kegiatan metode pembelajaran online ini, Vi. Nah, selain itu juga kita sudah membahas tentang gimana sih Q&A yang telah dikirimkan teman-teman tentang bagaimana dampak yang dirasakan oleh mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan daring. Dan Huda serta teman-teman Creative People yang ada di rumah, agar pembahasan kali ini lebih menarik dan lebih seru lagi, kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita. Tentunya beliau ini merupakan mahasiswa yang selama 1 tahun ini telah mengalami perkuliahan daring di rumah. Nah, bersama kami telah ada Kak Raffi dan Kak Leo yang sudah tidak sabar lagi nih untuk sharing-sharing pengalaman bersama kita-kita. Bener banget, untuk itu kita sudah terhubung dengan kedua narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum Kak Raffi dan juga Kak Leo. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Baik, gimana nih kabarnya Kak Raffi dan juga Kak Leo? Halo Kak. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah baik sekali ya. Ya, alhamdulillah baik. Nah, Kuliah nggak usah. juga berjalan lancar. Baik. Nggak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung memulai diskusi kita, yaitu bagaimana sih dampak yang ditimbulkan oleh mahasiswa ketika mengalami perkuliahan daring ini. Untuk pertanyaan pertama, Vika mau nanya ke Kak Raffi dulu ya. Ya, boleh Kak, silakan. COVID-19 ini sudah masuk di Indonesia sekitar bulan Februari tahun lalu. Kalau Kak Raffi sendiri nih, sudah berapa lama mengikuti perkuliahan daring ini? Karena kan COVID-19 ini kan sudah dari Maret ya, Iya, benar. pertengahan Maret. Ya berarti ini ya sudah hampir pas 1 tahun kita menjalani kuliah daring kayak gitu. Ya sehingga ya iya 1 tahun, hampir 1 tahun. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Kak, apa sih pesan dan kesan Kakak setelah mengikuti kegiatan metode pembelajaran online ini Kak? Kalau dari saya pribadi ya, ketika mengikuti kuliah daring ini sih ya mungkin ada plus minusnya kayak gitu. Kalau masalah plusnya itu ya mungkin secara kita kuliah itu akhirnya ya bisa di rumah, bisa di apa ya, ya mungkin ya kita kuliahnya itu di rumah, ngerjainnya serba di rumah semua, gak perlu ke kampus, mungkin bisa hemat bensin juga kayak gitu. Tapi kekurangannya itu sebenarnya ya banyak banget kayak gitu. Entah itu ya kita nggak bisa ketemu dengan teman langsung, kita nggak bisa ketemu dengan dosennya langsung, dan juga apalagi di jurusan saya kan ilmu komunikasi ya. Iya, Nah, benar. ketika kita itu nggak berkomunikasi secara langsung di kelas, itu kayak rasanya ada yang kurang kayak gitu loh. Sehingga ya apa ya, ya secara prakteknya itu kayak akhirnya lebih terbatas gitu loh buat orang-orang yang misalkan di jurusan ilmu komunikasi kayak gitu. Jadi ya ada plus ada minusnya, tapi kalau saya pribadi ngerasa ya lebih suka kuliah yang datang langsung kayak gitu, gak yang daring kayak gitu. Itu sih Kak. Oke, nah Kak Raffi, kalau dilihat dari secara psikisnya nih, menurut Kakak, apa dampak yang ditimbulkan dari perkuliahan daring ini, Kak? Kalau misalkan dampak dari perkuliahan daring ini sih ya bisa jadi membuat mahasiswa itu stres kayak gitu loh. Karena kan ya gini, apa namanya ya kita nggak bisa ketemu teman secara langsung, kita nggak bisa diskusi dengan dosennya secara langsung, kita juga nggak bisa ya kayak ketemu langsung terus juga tanya jawab secara langsung itu kan nggak bisa akhirnya, dan ketambahan juga ya tugas-tugasnya itu biasanya juga lebih banyak kayak itu loh ketika kuliah daring, serta bisa jadi kondisi lingkungan rumah yang ya bisa jadi agak mendukung gitu loh kuliah daringnya kayak itu.
ya akhirnya ya pasti bakalan ngaruh banget ke psikis kita gitu loh. Itu sih kalau menurut aku Kak. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak, apa sih dari pengalaman Kakak sendiri nih ya, tentang isu kesehatan mental yang terjadi pada mahasiswa? Itu cara mengatasinya tuh bagaimana Kak? Kalau dari aku pribadi ya, cara mengatasi masalah mental di mahasiswa, itu sebenarnya aku punya cerita. Jadi, kan aku kan megang apa ya, kayak online coaching gitu, ngajari anak-anak buat ya bangun pola hidup sehat dan lain sebagainya. Aku itu punya satu klien, nah dia itu ya awalnya itu ya kena yang namanya, ya secara mental dia itu kayak terganggu karena ya masalah kuliah daring ini tadi, sampai dia itu ya buat mau tidur ikut takut, terus juga mau keluar rumah ikut takut karena ya kepikiran hal-hal yang negatif terus. Semua itu ya karena kuliah daring ini tadi, dan juga akhirnya ya salah satu cara buat dia itu bisa mengatasi masalahnya, kalau dari aku kemarin sih ya kita bisa mencari circle yang positif. Kita bisa entah itu ya secara online kayak gitu, kita coba cari lagi, hubungi lagi circle kita yang positif, lalu ya kita juga bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan fisik seperti olahraga. Karena ketika salah satu klien itu aku kasihkan program olahraga, itu alhamdulillah ya rasa mental health-nya itu kayak membaik kayak gitu loh, sehingga ya akhirnya dia itu gak ngerasa insecure lagi, gak ngerasa mental illness lagi kayak gitu. Dan juga dia kan sebelumnya itu ya kayak pola makannya juga gak teratur karena kondisi kuliah dari yang kayak gini, terus aku juga kasihkan program pola makan juga. Akhirnya alhamdulillah secara progres itu semakin membaik kayak gitu loh. Sehingga kalau menurut aku pribadi itu yang pertama itu ya yang pertama itu ya kita harus tetap saling jalin silaturahmi sama circle yang positif. Lalu yang kedua itu ya kita perlu menjaga pola hidup kita gitu, pola hidup yang fisik kita, entah itu olahraga, entah itu pola makan, kayak gitu sih. Baik, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan dari narasumber yang pertama, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kedua yang merupakan Dema Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Halo Kak Leo. Ya, halo. Menurut Kakak nih, isu ancaman mental selama pandemi ini seperti apa? Oke, ancaman kesehatan mental ya selama masa pandemi ini. Jadi yang paling umum terjadi itu jelas saja stres, karena dinamika perkuliahan itu kan berdiskusi sama dosen sama teman-teman kita juga. Nah, tapi kalau masa pandemi ini kan kuliahnya juga online, mau diskusi juga susah. Terus sama seperti yang disampaikan Mas Raffi tadi, di jurusan saya, di jurusan psikologi itu juga kalau nggak turun langsung itu nggak enak gitu. Kasarannya sih itu. Jadi kalau di psikologi kalau nggak praktek ya buat apa kita ngafalin teori doang gitu. Jadi dinamika yang paling umum terjadi adalah itu stres. Nah, stres itu sendiri itu dari beban tugas, terus bisa jadi kendala eksternal dari yang bukan ranahnya mahasiswa itu sendiri. Paling umum sih sinyal ya. Itu karena saya melihat teman-teman saya yang notabene rumahnya di pedesaan-pedesaan gitu, sinyalnya sering terkendala saat kuliah gitu. Itu juga salah satu faktor yang bikin stres. But overall stres itu nggak jauh-jauh dari kuliah online. Kalau kuliah online pasti banyak stresnya gitu sih. Nah, di segmen kali ini kakak-kakak seru kan? Nanti di segmen ketiga akan ada tips and trick yang akan diberikan oleh kakak-kakak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Showtime. This is Showtime.